Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang silsilah raja-raja Sunda. Tentang silsilah raja-raja Sunda. Yang familiar dulu ya, dari Prabu Siliwangi nih, atau Sri Baduga Maharaja, ke atas dan ke bawahnya. Jadi yang kita akan bahas itu adalah tentang Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Ini itu istri pertamanya itu adalah Ambedkasi, Dewi Ambedkasi, putri dari Ki Gedeng Sindangkasi. Sindangkasi itu diperkirakan adalah di Majalengka sekarang. Karena yang berpengaruh ke bawahnya itu adalah turunan dari Subang Larang dan Nyi Kentring Mayang Sunda. Jadi kita akan bahas ini Nyi Subang Larang. Ini istri berikutnya ada Kentring Manik Mayang Sunda. Jadi Kentring Manik Mayang Sunda ini Subang Larang. Ini ke atas dulu. Kita tarik ke atas dulu. Ini putra Dewa Niskala atau Ningrat Kancana, Prabu Ningrat Kancana. Ini putra Ki Gedeng Tapa. Jadi Subang Larang itu adalah putri Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng, atau Ki Gedeng itu Ki Ageng. Ki Gedeng Jumanjati. Ini adalah Sah Bandar Cirebon dan penguasa Singapura. Dia menerima Singapura itu dari kakaknya, Ki Surawijaya Sakti, yang tidak mempunyai anak. Nah, sedangkan Sah Bandar dia itu menerima Sah Bandar itu dari kakaknya juga, Ki Gedeng Sindangkasi. Ki Gedeng Sindangkasi itu ya bapak dari Ambedkasi atau istri pertama dari Sri Baduga Maharaja, tapi tidak disebutkan di sini. Ini Kentring Manik Mayang Sunda itu anak Prabu Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal itu Raja Sunda. Ini Dewa Niskala Raja Galuh ya. Dewa Niskala Raja Galuh, Prabu Susuk Tunggal itu Raja Sunda. Ke atas lagi, ini Prabu Wastu Kancana ini. Prabu Wastu Kancana. Raja Sunda ini, Raja Sunda. Prabu Wastu Kancana itu punya dua istri. Ini berkuasa di Kawali. Jadi ibu kota Sunda dulu itu di Kawali. Ini menikah dengan Dewi Mayang Sari, putrana Prabu Bunisora, Raja Sunda. Ini Wastu Kencana itu putra Prabu Linggabuana. Putra Prabu Linggabuana yang meninggal pada tahun 1357 Masehi. Prabu Linggabuana ini adalah raja yang gugur di Perang Bubat di Majapahit dulu. Jadi dia ngantar putri ke Majapahit tapi diajak perang karena mempertahankan kesundaannya. Jadi meskipun hanya bersenjatakan untuk mengantar pengantin, tapi kalau diajak perang ya perang. Hebatnya Prabu Linggabuana itu. Karena itu disebut dengan Prabu Wangi. Yang disebut Prabu Wangi itu ada Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat pada tahun 1357 Masehi. Karena itu oleh masyarakat, raja-raja setelah Prabu Linggabuana itu disebut dengan Siliwangi atau pengganti dari Prabu Wangi. Masyarakat Sunda itu mengenal raja-rajanya dengan nama Siliwangi. Karena susah loh, masyarakat desa itu mengetahui nama raja-raja Sunda itu kan Prabu Niskala Wastu Kancana, kan panjang sekali. Atau Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata kan sangat panjang sekali. Makanya masyarakat itu hanya mengenal Siliwangi, pengganti dari Prabu Wangi. Karena itu oleh sejarawan itu di raja-raja Sunda berikutnya disebut Siliwangi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi sebenarnya karena Wastu Kancana itu disebut dengan Prabu Wangi Suta, maka yang disebut dengan Prabu Siliwangi itu adalah ini Sri Baduga Maharaja. Karena dia mempersatukan Galuh dan Pakuan itu menjadi satu kerajaan lagi yang disebut dengan Kerajaan Sunda era Pakuan Pajajaran. Prabu Bunisora ini merupakan adik dari Prabu Linggabuana. Karena itu ketika dia meninggal pada tahun 1357 Masehi,
digantikan oleh Prabu Bunisora atau Prabu Mangkubumi Suradipati Bunisora. Nah, Bunisora itu punya anak bungsu namanya Dewi Mayangsari. Prabu Wastukancana ini merupakan adik dari Dyah Pitaloka. Jadi Prabu Linggabuana itu mempunyai anak pertama itu Dyah Pitaloka. Kemudian yang kedua itu adalah Prabu Niskala Wastukancana. Jadi ketika bapaknya meninggal, Wastukancana itu baru berusia 9 tahun. Makanya raja diberikan kepada pamannya Prabu Bunisora. Nah, Bunisora itu punya anak Mayangsari, menikah dengan Prabu Wastukancana. Anak pertama dari Prabu Wastukancana dengan Dewi Mayangsari itu adalah Dewi Niskala. Anak dari Mayangsari dengan Prabu Wastukancana itu kan di sini ada Ki Gedeng Surawijaya Sakti. Ini penguasa Singapura ini. Singapura dulu itu di Tatar Sunda itu ada daerah yang namanya Singapura. Jadi sebelum Tumasik jadi Singapura nih, di Tatar Sunda itu ada nama daerah yang namanya Singapura. Tapi sekarang kan orang-orang sudah gak tahu itu. Nah, ini ketika meninggal ini kan saya tidak punya anak. Ini Ki Gedeng Sindangkasi. Ki Gedeng Sindangkasi itu kan awalnya penguasa dari Syekh Bandar di Muara Jati Cirebon. Dia adalah bapaknya dari Dewi Ambetkasi, jadi istri pertama Sri Baduga Maharaja. Jadi dulu itu Sri Baduga Maharaja itu atau Prabu Siliwang itu ya menikahnya dengan saudara-saudaranya, saudara sepupu lah ya. Ini Ambetkasi ya. Ki Gedeng Sindakasi, terus Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumanjati. Jadi Ki Ageng Tapa ini pertama menerima Sabandar itu dari kakaknya Ki Gedeng Sindangkasi. Kedua itu karena Surawijaya Sakti sini itu tidak mempunyai anak, maka dia menjadi penguasa Singapura. Nah, coba ini orang-orang Sunda sekarang itu cari nih, apa? Kota Singapura itu di mana? Penguasanya Subang Larang itu berasal dari Singapura. Ini Wastukancana itu punya 2 istri Mayangsari, kedua itu dari Dewi Sarkati. Ini istri berikutnya ada Kenring Manik Mayang Sunda. Ini putra dari, ini merupakan Prabu Susuk Tunggal, putra dari perkawinan Wastukancana dengan Dewi Sarkati. Dewi Sarkati itu putra dari Susuk Lampung, Resi Susuk Lampung. Tadi kan ke atas, sekarang ke bawah ya. Jadi dari Subang Larang ini dari Subang Larang itu punya anak 3. Sri Baduga Maharaja dengan Subang Larang itu kan punya anak 3. Walang Sungsang ya, Rara Santang, Sangara. Kadang-kadang nih oleh orang itu disebut Kian Santang. Di sini Prabu Sri Baduga Maharaja dengan Kenring Manik Mayang Sunda itu punya anak Surawisesa, Raja Sunda setelah Sri Baduga ya, Surawisesa itu. Dan ada yang mengatakan Surasowan. Itu Banten ini, penguasa Banten ini. Setelah Sri Baduga Maharaja meninggal, maka yang berkuasa itu adalah Surawisesa. Dari Subang Larang, kembali lagi ke Subang Larang ya. Jadi ini Rara Santang itu menikah dengan pangeran asal Mesir. Jadi ini Syarif Hidayatullah. Jadi Rara Santang itu mempunyai anak namanya Syarif Hidayatullah. Walang Sungsang dan Rara Santang itu awalnya kan berguru kepada Syekh Datu Kahfi di Cirebon itu, di Muara Jati ya, di Ampara Jati. Dia berasal dari Baghdad. Syekh Datu Kahfi itu istrinya itu berasal dari istana Baghdad. Masih satu link dengan istana-istana di Mesir sebenarnya, kan masih satu turunan. Makanya oleh Syekh Datu Kahfi itu Walang Sungsang dan Rara Santang itu suruh beribadah haji ke Mekah, karena koneksinya
sangat hebat lah kan, adik dari Sayyidatul Kahfi itu kan menjadi ulama di Mekah, jadi dia tinggal di sana. Karena mungkin proses dakwah itu berlanjut, akhirnya kan apa rencana-rencana dakwah jangka panjang ya. Maka Rara Santang itu dinikahi oleh pangeran dari Mesir. Ya, makanya lahirlah Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah ini tokoh Islam. Syarif Hidayatullah ini menikah dengan anaknya Walang Sungsang. Ya, terus ini juga Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Nyi Kamu Nginten. Nah, Nginten punya anak Pangeran Sebakingkin atau Sultan Hasanuddin ini. Surawisesa punya anak. Jadi Surawisesa itu punya anak Ratu Dewata. Ratu Dewata punya anak Ratu Sakti. Ratu Sakti punya anak Sang Nikalendra. Sang Nikalendra itu punya anak namanya Nusa Mulya atau Surya Kancana, Prabu Surya Kancana. Ya. Nanti Syarif Hidayatullah itu, anak Syarif Hidayatullah itu sebenarnya meninggal masih muda. Jadi, nah yang menjadi raja itu adalah Panembahan Ratu itu cicitnya kalau nggak salah. Karena anak dan cucunya itu meninggal ketika masih muda ini. Jadi Panembahan Ratu, terus Girilaya, Panembahan Girilaya, dan seterusnya. Nah, kalau ini sebagai kin atau Pangeran Hasanuddin itu kan nanti Sultan Maulana Yusuf, terus Sultan Maulana Muhammad. Nah, ya mungkin itu saja dulu silah-silah tentang Prabu Siliwangi ini. Jadi kita mengawali dari silah-silah Prabu Siliwangi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.